Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Bahkan pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan umat-Mu, memuji-muji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan kami. Hati-Mu disenangkan Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan, yang keluar dari hati kami, yang mengenal Engkau Tuhan, Tuhan yang menebus kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur lewat hidup kami Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan. Terima kasih Bapa. Sebab itu pimpin, tuntun kami terus ya Roh Kudus dengan kebenaran firman-Mu.
supaya kami boleh semakin mengerti apa kehendak Bapa, dan kami boleh memilih untuk mengambil keputusan menyenangkan hati Bapa lewat perbuatan, perkataan, tingkah laku kehidupan, keputusan-keputusan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih, sebab itu kami bersyukur untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menyambutnya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, kita masih belajar terus dalam konteks kasih karunia. Perbedaannya dengan hukum Taurat. Sebab sekalipun sudah menyeberang ke zaman perjanjian baru, tapi kalau kita baca kisah para rasul, orang-orang Yahudi yang sudah bertobat masih dalam keadaan bingung. Nah, mereka masih tercampur aduk dengan pengajaran tentang sunat. Jadi mereka masih mengklaim bahwa mereka sekalipun sudah hidup di perjanjian baru, sekalipun mereka sudah mengikut Kristus, tetapi mereka masih mempersoalkan tentang sunat lahiriah. Begitu juga dengan makanan. Nah, ini juga menyeberang sampai ke abad yang ke-20 ini, ke abad yang ke-21. Ya, mungkin kalau tentang sunat lahiriah kita enggak terlalu. Tapi kalau tentang makanan, kita masih banyak mempersoalkan tentang makanan. Padahal Tuhan berkata, apa yang masuk ke dalam mulut itu keluar melalui perut, kejamban. Itu tidak dipersoalkan oleh Tuhan. Itu hukum Taurat. Tetapi apa yang keluar dari dalam hati, dari dalam perut, itulah yang bisa menguduskan ataupun menajiskan seseorang. Jadi kita jangan terlalu mempersoalkan tentang makanan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, kata Tuhan. Nah, kita lihat itu masih perkara lahiriah. Tetapi perkara rohaniah itu masih banyak menyeberang dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian lama itu ditiadakan. Tuhan berkata, satu iota pun tidak bisa dihilangkan. Begitu. Tetapi kita mengambil semua makna yang ada di perjanjian lama. Kalau kita mengambil, itu semua bayang-bayang tentang Kristus. Semua. Baik tentang yang ada di tabernakel. Banyak gereja yang mempersoalkan tentang tabernakel masih. Nah, tetapi itu boleh digali dengan mengarah kepada pengorbanan Kristus. Itu dia. Karena semuanya apa yang dilakukan di perjanjian lama, sekali lagi itu adalah bayang-bayang daripada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan di perjanjian lama itu tidak lagi kita lakukan di perjanjian baru. Ya. Tetapi pengorbanan itu digantikan dengan ketaatan.
Itu yang di perjanjian baru dikatakan. Nah sekarang mari kita lihat, kenapa kita mengalami percampuran rohani yang kita bawa dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Mengapa kita masih sering mengadopsi tentang mengikut Tuhan dengan mengandalkan hukum-hukum, bukan mengandalkan kasih karunia Tuhan? Mengapa? Nah ini terjadi karena sama seperti ini kan di zaman sekarang ini, zaman medsos ini kan, kalau kita memfoto dengan kamera kita, dengan handphone kita, itu bisa diatur nggak menjadi blur? Blurnya sekian persen bisa diatur nggak? Ngerti semua nggak tentang blur ini? Kabur maksudnya. Nah, kalau kita atur dia gambar foto yang kita foto itu melalui handphone kita, melalui kamera, itu kalau kita atur gambarnya blur, kira-kira kita bisa nampak nggak dengan jelas gambar aslinya? Enggak ya? Nggak bisa nampak aslinya. Nah kira-kira demikian tentang gambaran tentang kasih karunia. Kenapa gambaran tentang kasih karunia, tentang kasih Kristus itu seolah-olah blur? Padahal kita mengerti kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian Tuhan kepada kita yang tidak pantas kita menerimanya. Itu definisi daripada kasih karunia. Apa yang tidak pantas kita terima dari Tuhan, itu diberikan Tuhan kepada kita. Itu definisi kasih karunia. Tetapi kita campur baurkan dengan hukum Taurat, dengan metode perjanjian lama. Nah misalkan coba dibuka Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu. Itu yang kita bahas minggu kemarin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah lihat, ini latar belakangnya. Ada seorang Farisi yang bertanya, apakah hukum yang terutama menurut hukum Musa, hukum Taurat? Nah Yesus menjawab, menurut hukum Musa, yaitu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum ini kita kan masih mengadopsi ini. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo, siapa yang masih mengadopsi ayat ini? Yang sudah dengar minggu kemarin ya. Kita masih bergantung kepada ayat ini. Padahal Tuhan memberikan perintah baru kepada kita. Kalau kita masih mengadopsi ayat ini, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Itu menjadi syarat nomor 1, yaitu kita masih mengandalkan kekuatan kita, yaitu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Nah lihat Bapak Ibu, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, baru kita bisa mengasihi sesama, kita pasti gagal. Tuhan tahu kita gagal. Tuhan tahu kita tidak bisa melakukan ayat ini.
Nah, mari ingat, Roma 11 ayat 32 berkata bahwa Tuhan mengurung semua kita dalam ketidaktaatan supaya, coba Roma 11 ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Apa itu kemurahannya? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Waktu mereka menerima Tuhan Yesus, Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat, termasuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Yesus menggenapinya untuk kita. Amin. Amin. Ini masih terjadi peperangan paradigma kayaknya nih. Nah, lihat. Lalu apa yang Tuhan kasih? Yohanes 13 ayat 34. Masih ingat? Ini masih review minggu kemarin. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Bukan lagi perintah lama. Bukan lagi berdasarkan hukum Taurat. Tetapi aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apa bedanya? Apa bedanya yang tadi? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap. Baru hukum yang kedua, mengasihi sesama. Apa bedanya dengan hukum ini? Yaitu Tuhan memberikan perintah baru. Kalau yang tadi, kita yang berusaha. Kalau yang ini, Tuhan yang memberikan. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Baru kita bisa mengasihi sesama. Kalau tadi syaratnya apa dulu? Kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allah. Dan mari lihat, tidak ada satu orang Yahudi pun yang bisa menggenapi seluruh hukum Taurat. Dengan kekuatan, tidak bisa. Tuhan tahu mereka tidak mampu. Nah, sebab itu hukum Taurat diberikan bukan untuk dilakukan. Tuhan tahu bahwa orang Israel tidak mampu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat muncul, lahir karena mereka menantang Tuhan. Saya ulang-ulang terus supaya betul-betul melotok di dalam hati, dalam pikiran kita. Supaya kita tidak mengalami campur baur lagi. Bahwa kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Nah, kita mengakui itu, tetapi sering waktu dalam praktek sehari-hari kita masih mengandalkan kekuatan kita. Nah, lihat, ada keterbatasan waktu kita menerima tentang kebenaran kasih karunia kan, itu dasarnya kasih. Amin Bapak Ibu. Dasarnya kasih. Nah, keterbatasan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menerjemahkan kasih itu cuma satu kata aja, yaitu kata kasih. Yang lainnya apa? Cinta. Nggak cocok. Betul ya? Nah, tetapi kalau bahasa Greka itu ada 4. Bahasa Greka dari kasih yaitu apa? Satu, kasih agape. Yang kedua, eros. Yang ketiga, storge. Yang keempat, philia. Itu beda-beda kan? Kita semua tahu. Jadi ada gambar yang lengkap tentang kasih. Tapi kalau kita di bahasa Indonesia, kasih ya udah kasih aja, kira-kira begitu.
Coba tentang gambaran yang kita dapat kalau kita mengatakan saya mencicipi sebuah makanan. Berbeda enggak saya makan dengan lahap? Sama-sama makan kan? Mencicipi itu sedikit demi sedikit. Temponya juga pelan. Mencicipi mungkin dengan malu-malu. Tetapi kalau makan dengan lahap, itu makannya banyak, bahkan juga bisa cepat. Itu gambaran makan. Makan dengan sopan, dengan makan dengan rakus, itu beda kan gambarannya. Nah, kira-kira begitu. Apa yang membuat kita mendapatkan gambar yang blur tentang kasih karunia? Itu karena terjadi pencampur adukan. Ya memang begitulah pewahyuan yang dibukakan oleh bapak-bapak gereja kita. Kita percaya semakin mendekat kedatangan Tuhan Yesus, pewahyuan pengenalan tentang Tuhan akan semakin dibukakan. Amin. Jadi kita akan melihat gambaran yang lengkap. Bahkan nanti sampai kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tapi coba kita buka dulu Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa karena memang permintaan daripada orang Israel. Nah, itu gagal dilakukan, lalu datanglah Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan kebenaran. Nah, sekarang mari kita lihat gambaran lengkap tentang kasih karunia. Kasih karunia itu lebih lengkap daripada mercy. Kalau mercy itu begini, bukan mercy mobil, bukan. Mercy bahasa Indonesianya apa ya? Mengampuni, ya. Bukan hanya mengampuni, kasih itu, kasih karunia itu. Mercy bukan hanya mengampuni, bukan kasih karunia, bukan hanya mercy, bukan hanya mengampuni. Nah, misalkan ada ketahuan seseorang mencuri barang di rumah kita, begitu. Lalu pantas nggak kita laporkan ke polisi? Pantas ya, ada hukum yang mengaturnya. Tetapi kita berkata, udahlah, kamu nggak perlu saya laporkan ke polisi. Yang penting kamu mengaku, sudah cukup. Nah, itu mercy, itu pengampunan. Tetapi kalau kasih karunia beda. Kasih karunia itu begini. Orang itu sudah ketahuan mencuri di rumah kita, lalu kita tidak laporkan ke polisi, tetapi bahkan kita berikan uang kepada dia. Apa yang membuatmu mencuri? Lalu dia berkata, oh, ini untuk susu anakku, supaya ada makanan dari istri dan anak-anakku di rumah, karena aku sudah lama menganggur. Nah, lalu kita memberikan uang kepada dia. Bapak Ibu masih ingat Yohanes 8 ayat 11? Ketika semuanya orang Farisi ahli Taurat mundur satu persatu, waktu Tuhan Yesus menantang, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, dialah yang pertama kali melempar wanita itu, merajam dia dengan batu. Kan sudah ketahuan perempuan ini. Dan hukum Taurat, hukum Musa berkata perempuan itu harus dilempar dengan batu. Itu hukumannya.
Kan sudah ketahuan. Nah, itu hukumannya. Lalu waktu Yesus ditantang seperti itu, siapa itu? Nah, firman Tuhan berkata, maka mulailah mereka mundur satu persatu, mulai daripada yang tertua. Lalu Yesus bertanya, mana mereka semuanya? Oh, mereka sudah pergi. Nah, lihat Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Oh, dari ayat 10 aja. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sama seperti pencuri tadi, aku tidak melaporkan ke polisi. Aku pun tidak menghukum engkau, kata Tuhan. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Ini kelebihan pengertian kasih karunia dengan mercy. Dia bukan hanya mengampuni, tetapi dia memberikan jalan keluar. Yaitu apa? Dari bahasa aslinya dikatakan, pergilah, maka kasih karuniaku akan memampukan engkau supaya kamu tidak jatuh lagi dalam dosa. Itu beda kasih karunia. Hal yang tidak pantas kita terima, hal yang tidak pantas diterima oleh perempuan itu. Bayangan dia, satu demi satu baju itu melayang kepada kepalanya. Dan itu akan terjadi terus menerus sampai dia mati. Nah, lihat, hukum Taurat menuntut, kasih karunia memberikan jalan keluar. Kita mau memilih apa? Mau memilih apa kita, Bapak Ibu? Kasih karunia. Ini yang tidak ada di agama lain. Semua agama melakukan hukum Taurat, mengandalkan kekuatan sendiri. Moga-moga berbuat amal semua kebaikan semuanya. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, salah satu agama, kalau tidak salah agama Shinto, mereka melakukan salah satu ibadahnya begini. Ini untuk tingkat Dalai Lama yang tertinggi. Mereka harus mendaki gunung Himalaya. Lalu mereka mendakinya bukan hanya mendaki dengan kaki biasa, tetapi juga dengan sujud menyembah. Berjalan, sujud, berjalan, sujud. Lalu kebanyakan mereka mati di tengah jalan. Lalu mereka anggap itu sebagai perbuatan penyembahan mereka kepada Tuhan. Lihat, orang yang beragama Hindu di India membuang anaknya ke sungai Gangga. Mereka anggap itu sebagai perbuatan mereka mengasihi Tuhan mereka. Apakah ada orang Kristen seperti itu radikalnya? Masihkah kita menganggap kita melakukan hukum Taurat kita bisa benar? Kita kalah. Kita kalah dengan agama-agama lain. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Mereka sholat 5 kali dalam satu hari. Kalau kita mengandalkan hukum Taurat, kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan, kita pasti kalah dengan agama-agama lain. Untuk itu Tuhan memberikan perintah baru. Hendaklah kamu mengasihi sesama sama seperti Tuhan mengasihi kamu. Amin. Amin. Tapi ada orang berkata, kalau begitu, ini menjadi izin untuk berbuat dosa.
Saya mau tanya, apakah perlu ada izin untuk berbuat dosa? Tidak. Ada SIB begitu, surat izin berbuat dosa, SIBD. Tidak perlu izin juga orang melakukan Dosa. dosa. Jadi, mari kita lihat. Yesus mempertimbangkan tidak waktu dia naik ke kayu salib? Dia tahu nggak orang yang mengeluh-elukan dia masuk ke Yerusalem, bahkan membentangkan baju mereka, mengeluh-elukan pakai daun palem. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja, tetapi mereka juga yang berkata, salibkan dia. Apakah Yesus terus melanjutkan? Dia naik ke kayu salib. Ketika dia sudah diludahi, ketika dia sudah dikatakan salibkan dia, ketika orang-orang yang dikasihi, untuk itu dia mau mati, mereka membunuh Yesus. Apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka membunuh dia? Apakah Yesus berhenti masuk ke kayu salib? Itulah kasih karunia. Itulah kasih agape. Kasih yang tidak memandang apa respon yang dikasihi, apa respon daripada orang yang dikasihi. Yesus tahu bahwa dia dipecut, disesah, dicambuk, diludahi, ditombak, dibunuh. Bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Pertanyaannya, apakah Yesus tahu dia akan diperlakukan seperti itu? Dia tahu dan dia mengalami. Pertanyaan yang kedua, apakah Yesus berhenti naik ke kayu salib? Itulah kasih karunia. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah gambaran yang lengkap tentang kasih Tuhan yang sempurna. Dia tidak hanya berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau, tetapi dia berkata, maka kasih karuniaku akan memampukan engkau supaya engkau tidak jatuh lagi dalam dosa. Yohanes 1 ayat 17 tadi berkata, Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Amin. Di perjanjian lama tidak ada ini. Makanya Simpson dia bermain-main. Waktu dia berhubungan dengan Delila, waktu dia ditanya apa yang membuat engkau bisa menjadi kuat seperti itu, lalu dia cerita tentang kelemahannya, lalu dicukurlah kepalanya. Dicukur kepalanya apa rambutnya? Rambutnya. Lalu dia kehilangan kekuatannya. Firman Tuhan mengatakan, maka roh Allah undur dari badannya. Di perjanjian lama Roh Kudus bisa undur, bisa check in, bisa check out. Begitu juga dengan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Salah satu doanya adalah, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu kalau roh Allah mundur daripada dia, maka dia akan seperti Saul, berbahaya. Dia cemburu kepada Daud ketika Daud bisa mengalahkan Goliat.
berbahaya. Daud mengerti itu. Tapi mari lihat, kita di perjanjian baru, Yesus datang memberikan kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dia memberikan kasih karunia supaya kita punya potensi untuk tidak melakukan dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, barang siapa lahir dari Allah, maka dia tidak berbuat dosa lagi. Dia artinya siapa? Benih ilahi yang kita terima, Yesus yang kita undang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang disebut benih ilahi, benih Kristus. Itu memberikan potensi bagi kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa lagi, sama seperti perempuan tersebut. Jadi kasih karunia bukan surat izin untuk melakukan dosa, tetapi memberikan jalan keluar bagi kita supaya tidak jatuh lagi di dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi jangan salah pandang terhadap kasih karunia. Ada orang banyak mendengar pengajaran kasih karunia tidak lengkap, tidak menerangkan selengkap ini. Bahkan juga nanti Tuhan akan lengkapi lagi kita, karena kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Pengenalan kita sempurna. Amin. Saya berdoa jemaat di tempat ini tidak blur lagi menangkap tentang kasih karunia Tuhan, tidak bias lagi, sehingga tidak ragu-ragu menerima kasih karunia Tuhan dan tidak mempermainkan lagi. Di perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa, sekali lagi saya ulang, bisa check in, bisa check out. Di perjanjian baru dikatakan Roh Kudus telah dimeteraikan. Dia diberikan sebagai jaminan bagi kita untuk menerima semua janji Allah. Semua janji Allah. Efesus 1 ayat 14. Semua janji Allah. Yang di ayat 3 dan 4 dikatakan, segala berkat rohani telah diberikan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah lihat, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan itu apa? Tanda jadi, persekop. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itu Roh Kudus dimeteraikan. Ayat 13 berkata dimeteraikan, disili. Tidak ada yang bisa mengganggu. Amin. Jadi cek apakah kita benar-benar sudah sungguh-sungguh lahir baru apa tidak. Lalu buahnya adalah begini. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita tidak merasa nyaman, sebab di dalam kita ada benih Kristus. Benih Kristus itu membuat kita tidak nyaman, sebab benih Kristus itu membuat kita tidak suka lagi jatuh dalam dosa, tinggal dalam dosa, dan bermain-main terhadap dosa. Dan Roh Kudus, Dia adalah Roh Kudus yang dimeteraikan tinggal dalam hidup kita. Namanya juga Roh Kudus. Dia selalu ingin kita hidup di dalam kekudusan Allah. Amin. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi beda ya, mercy dengan kasih karunia. Jadi kasih itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi mari kita aplikasikan. Yohanes 13 ayat 34 tadi, hendaklah kamu mengasihi sesama. Inilah perintah baru. Hendaklah kamu mengasihi sesama sama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi bagaimana Tuhan mengasihi kita? Kasih agape. Bagaimana kasih agape? Kasih tanpa syarat.
Nah, Pak Taman, bisakah kita mengasihi istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita dengan mengasihi tanpa syarat? Ayo. Kita tidak melihat apa respon daripada orang yang kita kasihi. Makanya Tuhan berkata, biar mata kita tertuju kepada Dia, sebab Dialah sumber kekuatan kita. Tetapi mengasihi, ingat, mengasihi bukan memanjakan. Seorang bapa mengasihi anaknya. Dia tidak dihukum lagi. Sebab di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1. Tetapi anaknya yang main-main, dia akan tegur, dia akan nasihati, bahkan dia akan hajar, dia akan sesah. Tetapi motivasinya adalah karena mengasihi. Dia mendidik, mendisiplin. Jadi tujuan kita orang tua, kalau kita nasihati anak kita, mari motivasinya jangan karena marah, tetapi karena mengasihi dia. Kita ingin menunjukkan kebenaran. Nah, kalau dia anak kecil, kita masih rayu dia. Tapi kalau sudah bertumbuh semakin besar, apakah kita perlu rayu-rayu lagi? Misalkan kalau makan, anak kita baru main dari paret, kita kan akan bilang, ayo cuci tanganmu nak. Kalau dia nggak mau gimana? Kita paksa. Tapi coba kalau sudah remaja dia, apakah kita masih memaksa dia? Apalagi sudah bertumbuh dewasa, apakah kita perlu memaksa dia? Wow. Begitulah kasih Bapa kepada kita. Dia mendidik kita. Nah, lihat dari sana, ini akan terus saya sosialisasikan ya. Dari sana kita harus mengubah cara kita berbicara, cara kita berdoa kepada Tuhan. Kita jangan lagi berkata begini, masuk hadirat-Mu Tuhan. Kita sudah di dalam rumah, kita sudah di hadirat Tuhan. Kita tidak perlu lagi keluar masuk. Amin. Kita sudah di dalam hadirat Tuhan. Tinggal kita konsentrasi. Apa yang perlu kita lakukan? Waktu kita datang beribadah, misalkan hari Minggu kita datang beribadah, kita mengucap syukur. Masuklah ke gerbangnya dengan nyanyian ucapan syukur. Nah begitu, itu gambar perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru berkata, Kolose 1 ayat 27, selain dikatakan bahwa dia adalah Allah Immanuel, Kolose 1 ayat 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahasa aslinya mengatakan, Kristus ada di dalam kamu. Siapa itu? Hadiratnya berbicara siapa? Artinya kehadiran Tuhan. Dan dia sudah ada di dalam kita. Ini nggak sempurna terjemahannya. Kalau dikatakan di tengah-tengah kamu berarti di antara kamu. Tetapi kalau dikatakan dia ada di dalam kamu,
Berarti hadiratnya sudah ada di dalam kita. Masih ingat gak terjemahan daripada menikmati hadiratnya dengan hadir? Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu? Hah? Kalau misalkan sebuah pesta atau sebuah pertemuan, saya dengan Pak Sibarani datang, tetapi nggak ketemu. Lalu dia berkata, "Oh, aku datang ke pesta kemarin, tapi saya nggak melihat Bapak." Tetapi kita berdua sama-sama hadir, tetapi tidak ketemu. Kira-kira begitu kita kalau tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Nah, tergantung kita. Apakah kita waktu mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi pikiran kita kepada bakpao, pikiran kita kepada nasi goreng, pikiran kita ngelantur kemana-mana, mana bisa ketemu? Tapi kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, pikiran kita mengimajinasikan bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun kita dalam persoalan, sekalipun kita lagi diberkati, berkat Tuhan tidak membuat kita lebih mencintai berkatnya daripada Dia sendiri. Itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Amin. Lagu terakhir tadi, lagu apa itu? Sekalipun dagingku dan hatiku. Ayo, pikiran saudara di mana? Pikiran kita ada di mana? Oh, lagu itu kira-kira membawa kita kemana? Ke lembah bayang-bayang maut? Ke dalam persoalan? Waktu kita mengikuti lagu pujian itu, kita naikkan dari hati yang paling dalam. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Satu ketika dituliskan di kitab Wahyu, sejenak terdiamlah di surga. Terjemahannya kira-kira begini, Tuhan berkata, diam. Malaikat-malaikat Tuhan penghuni surga dikatakan disuruh diam. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, mari coba dengar penyembahan dari anak-anakku, yaitu anak-anakku yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Lahir dari penyembahan karena pengenalan akan kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita menyembah Dia karena kita mengenal Dia, bahwa Dia telah menebus kita. Dia tidak melihat perbuatan baik, perbuatan jahat kita. Dia tetap naik ke kayu salib sekalipun kalau kita ada di antara orang Yahudi waktu itu. Ada lagu Spanyol waktu itu berkata, terjemahannya, kalau aku hadir di antara mereka, aku juga pasti akan turut berkata, salibkan Dia. Itu gambaran daripada Roma 5 ayat 8. Selagi di dalam dosa, Kristus telah mati bagi kamu. Nah, lihat Bapak Ibu, penyembahan kita itu, saya ngomong kepada tim worship leader tadi malam, kalau jemaat tidak menyembah Tuhan, itu bukan persoalan tim worship, itu bukan persoalan dari WL, singer, tim worship. Kalau kita jemaat datang tidak menyembah Tuhan, itu persoalan kita sendiri. Kenapa kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Amin. 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 Tetapi kalau kita konsentrasi, kita datang mempersiapkan diri dari rumah. Aku datang untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Aku datang untuk memuji, menyembahmu, karena Engkau akan memberkati kami sebentar dengan kebenaran firman-Mu. Kasih karunia dan kebenaran itu akan kami terima Tuhan.
Kami akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kami akan Engkau berkati. Makanya seringkali berkata, worship leader berkata begini, tiba saatnya Tuhan, kami berhenti berbicara, biar Engkau berbicara kepada kami. Amin. Artinya kita mendengar, kita duduk diam. Tetapi sebelumnya kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan ada kita seperti orang agama lain. Kita datang berminggu bergereja hanya karena agama, karena hanya hukum Taurat. Kita datang sudah terbiasa, bawa persembahan pun sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, seberapa yang akan kuberikan? Persembahan itu merupakan korban. Nah, dari hati kita yang paling dalam, kalau kita membiasakan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita pasti bisa menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan, pujian, penyembahan, doa, dan persembahan rupiah kita juga. Semuanya kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan persembahan kita tersebut bukan untuk diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Amin. Begitulah pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah kecewa mengikut Dia. Tidak pernah kita kecewa karena kita menghadapi persoalan. Kita tidak pernah lagi berkata seperti Nabi Asaf di Mazmur 73. Mengapa engkau membiarkan mereka berjalan seenak perut mereka? Dia cemburu kepada orang-orang fasik. Tetapi ketika dia masuk di dalam hadirat Tuhan, dia berkata, sesungguhnya engkau tempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Nah, begitulah kita kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Itulah kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir. Nah, lihat bagaimana kita bisa, kenapa kita bisa melihat blur gambar tadi. Kenapa kita masih melihat kasih karunia itu tidak sekomplit ini. Nah, nanti Tuhan lengkapi lagi kita ya. Kenapa? Salah satu juga karena salah berita. Seperti yang saya katakan tadi, beritanya tentang hukum Taurat. Apakah hukum yang terutama? Nah, mereka tidak memperhatikan bahwa Yesus menjawab itu, dia menjawab sesuai dengan pertanyaan daripada orang Farisi. Menurut hukum Taurat, itu pertanyaan dari orang Farisi. Jadi Yesus menjawab sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi Yohanes 13 ayat 34 tadi, dia berkata, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Jadi mana yang kita pilih? Perintah lama, hukum Taurat, atau perintah baru? Perintah baru. Kalau ada misalkan paman kita nggak punya anak, lalu dia punya kita keponakan yang dikasihinya, lalu kita tahu dia memberikan surat warisan kepada kita, lalu kita tidak mendengar dia sudah mengubah surat warisan itu. Misalkan surat warisan memiliki 2 hektar tanah, berubah menjadi 10 hektar tanah. Kalau kita tidak mendengar berita yang terbaru, yaitu karena seiring kekayaan daripada paman kita ini bertambah,
Lalu dia tambah, surat warisan itu tidak lagi memberitakan 2 hektar, tetapi 10 hektar tanah. Mana yang kita ikuti? Berita yang terbaru. Itulah yang Tuhan berikan. Yohanes 13 ayat 34. Dia berikan sebelum dia naik ke kayu salib. Jadi mari ingat Bapak Ibu, saya sudah ceritakan minggu yang lewat. Waktu Yesus ada di dunia ini, dia masih melayani orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Waktu dia menyembuhkan orang penyakit kusta, dia masih menyuruh, pergilah kepada imam, berikanlah persembahan ini supaya engkau tahir. Dia masih mengikuti. Usia ke-8 hari Yesus masih disunat. Dia masih melayani orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Nah, apa yang membuat kita blur? Karena kita menyamaratakan, memukul rata. Kita mendengar waktu Tuhan berbicara kepada orang Yahudi dan berbicara kepada gereja Tuhan. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang membawa kasih karunia dan kebenaran itu menjadi blur. Tuhan melayani orang Yahudi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatan, dengan segenap kekuatan akal budimu. Itu kita terima. Kita tidak mendengar berita terakhir, yaitu kasihilah sesamamu sama seperti Tuhan mengasihi. Padahal itu kan beda kan? Beda sumbernya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita masih mengikuti berita yang lama. Itu namanya salah berita. Siapa yang nonton Piala Dunia kemarin? Itu seru kan? Siapa yang nonton? Pertama-tama Argentina menang 2-0. Nah, seandainya waktu kita nonton 2-0, lalu kita dapat panggilan dari rumah, mungkin kita nonton di kafe. Perjalanan dari kafe ke rumah itu jauh, memakan waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Sampai di rumah, kita sudah mendengar berapa? 2-2. Begini-begini kan? Siapa yang menang? Apalagi yang ikut taruhan, ayo yang taruhan. 2-2. Jadi saudara masih mempertahankan enggak? Udah menang itu 2-0 Argentina. Berita mana yang kita dengar? Perpanjangan waktu, karena itu final. Perpanjangan waktu, akhirnya Argentina menang 3-2 ya? 3-2 ya? Penalti ya? Berapa? 4-2. 4-2. Oke lah. Ini sudah berita yang lewat. 4-2. Oke, saya nggak hafal. Berita mana yang kita tangkap? Berita 2-0, 2-1, 2-2, atau 4-2? Berita yang terbaru. Apa berita yang terbaru bagi kita gereja perjanjian baru? Mari kita buka Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8 ayat 5 sampai ayat 10.
2, 3. Pelayanan mereka adalah gambaran dan apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. 7. Selama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi mana yang kita terima sekarang? Apakah kita masih menerima tabernakel Musa? Tabernakel Musa itu memang yang Tuhan tunjukkan kepada Musa di Gunung Sinai. Demikianlah engkau membuat apa yang dilihat di surga. Betul itu. Betul itu. Tetapi orang Israel tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ada cacatnya. Lalu Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Nah lihat, Tuhan yang datang memberikan kasih karunia dan kebenaran. Bukan lagi firman Tuhan, 2 loh batu itu di luar, tetapi ini firman Tuhan di dalam. Benih Kristus, benih ilahi, firman Allah, kebenaran, dan Roh Kudus bukan lagi di luar, tetapi sudah di dalam. Itulah perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Bukankah kita adalah sebagai ahli waris kerajaan Allah? Jadi jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Kita sebagai anak saudara daripada yang sulung Tuhan Yesus. Jangan mau kehilangan hak kesulungan, yaitu perkara-perkara rohani. Jadi mari ingat, kasih karunia jangan blur lagi, jangan bias lagi. Kasih karunia adalah apa yang tidak pantas kita terima, kita terima dari Tuhan. Amin. Hukum Taurat itu menuntut, kasih karunia itu memberikan jalan keluar. Hukum Taurat itu bahkan kekuatan untuk melakukan dosa, tetapi kasih karunia bahkan membebaskan kita dari dosa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Penyertaan
Engkau berfirman, tumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dalam kasih karunia. Sebab tanpa kasih karunia, bagaimana kami bisa mencapai serupa dan segambar? Sebagai anak yang bertumbuh, semakin dewasa, kami tidak perlu lagi disuruh-suruh untuk mengasihi Engkau, Tuhan. Kami menjadi otomatis mengasihi Engkau, tetapi sekali lagi bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Menteraikan firman-Mu, Tuhan, supaya kami tidak pernah melupakan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh mempraktekkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada orang tua kami, kepada sesama kami, sama seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih, sebab itulah perintah baru, perjanjian yang baru bagi kami. Engkau telah menaruh hukum-Mu di dalam loh hati kami, Tuhan, loh daging kami, bukan lagi di luar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu sepanjang minggu ini. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan penyediaan-Mu bagi kami dalam keluarga, bagi kami orang tua yang bekerja, bagi kami anak-anak yang sekolah, bagi kami Tuhan yang berusaha. Kami mengucap syukur untuk semuanya yang boleh kami nikmati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati kota dan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati mereka karena Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami mau arahkan hati pikiran kami untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah segala berkat kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih, damai sejahtera, anugerah kebenaran, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal,